barang siapa yang membacakan uang, nah di sini tarohim uang perak, terserah uang apa, karena mata uang kita rupiah ya pakai uang rupiah, entah itu uang logam atau itu uang kertas. Barang siapa yang membacakan maulid terhadap uang, membacakan maulid ad-difai dibacakan ke uang, membacakan maulid simtudura dibacakan ke uang, membacakan maulid saraful anam berjanji al-ahzab dia ulami kepada uang, lalu uang yang sudah dibacai maulid itu wa kholatotil kadirham ma'adarohim ukhor, dicampur dengan uang yang tidak dibacai maulid. Sampai hadir ke acara maulid, di kantongnya ngantong uang, lalu uang yang sudah dibacai maulid ini dicampur dengan uang yang tidak dibacai, dicampur di dompetnya gini, atau dibuat modal bisnis, campuran modal bisnis. Waqa'at fihal barokah wala tafkiru sahibuha wala tafruhu yaduhu bi barakati maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu tidak akan pernah sepi tangannya dari uang, tidak akan pernah kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam ma'bail ilmi wal hilmi wal kami barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita semua alhamdulillah Allah takdirkan bisa berkumpul lagi, berjumpa lagi dalam majelis ilmu, majelis zikir. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang menjadi faktor penyebab mendapatkan ridhonya Allah, dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni, keluarga dan semua sahabat-sahabat kita, dan semuanya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dunia sampai akhirat, dan selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di surga bersama beliau. Ala hadiniyat wa ala kunyatun sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliya Indonesia wa ala kulli niyati jami'i mu'allif hadal kitab wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa khususan Ahmad Nawawi Abdul Jalil, Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani, Syekh Jubair bin Harun Al-Balkhi, Syekh Harun bin Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Jalaluddin bin Hasan bin Khawarijah, Muhammad Akram Shah, Syekh Jalaluddin bin Hasan Shah, Syekh Hasan bin Muhammad Akram Shah, Syekh Muhammad Akram Shah bin Karimuddin, Syekh Karimuddin Shah, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari, Syekh Muhammad bin Idris As-Safi'i, Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki, Syekh Ali bin Abdul Al-Banjari Al-Makki, Syekh Bakri bin Syed Muhammad Satu Atimiyati Al-Misri radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin.
Bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum kita membaca kitab yang menerangkan tentang maqalah ulama berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca tahiyat bareng. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pertama, qala Al-Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrah. Amin. Beliau berkata, saya Imam Hasan Al-Basri berkata, wadattu law kana li mithlu jabali Uhudin dhahaban la'anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasul. Katanya beliau, kok seandainya aku punya kekayaan, punya harta, punya dunia banyak yang seluas sebesar ukuran gunung Uhud emasnya. Kalau aku punya emas seukuran gunung Uhud, niscaya akan aku sodakokan semua emasku itu untuk membaca maulidnya Nabi, sejarah kelahiran Nabi. Setiap ada orang mengadakan acara maulid, di situ baca maulid Ad-Dibai atau Simtud Duror atau maulid Al-Ahzab, maulid Syaraful Anam atau maulid Berjanji. Kok maulid? Atau maulid Dia Ulami, maulid Al-Ahzab. Jumlahnya maulid, kitab maulid itu 300 lebih. Cuma yang di Indonesia itu Tiba umumnya, Tiba, Berjanji, Syaraful Anam, Simtud Duror. Aslinya jumlahnya itu 300 buku lebih. Di Mesir itu banyak maulid-maulid. Cuma yang di Indonesia mulai Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah yang umum ya Tiba, Ad-Dibai, karya Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai, orang Sudan. Sudan itu ikutnya benua Afrika. Nanti yang ngarang Tiba itu orang Sudan. Atau maulidnya Syekh Ahmad Al-Barjanji, atau maulidnya Habib Ali bin Abi Husain Al-Habsyi, Simtud Duror. Itu semuanya bagus. Orang baca kitab maulid itu tidak harus pas Rabiul Awal. Bahkan di Indonesia ini kadang ada yang membacanya malam Jumat, ada yang Ahad pagi, ada yang malam Senin. Yang penting setiap ada pembacaan maulid, katanya Syekh Hasan Al-Basri, kok seandainya ada orang mau baca buku yang menjelaskan tentang sejarah kelahiran Nabi, niscaya semua orang yang baca itu akan aku sodakoi seukuran emas, seukuran gunung Uhud. Biar dibuat jaminannya, makanannya, minumannya. Itu dari saking afdolnya atau utamanya orang merayakan maulid, sampai Syekh Hasan Al-Basri mengandai-andai. Qala Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, man hadara maulidar rasul, barang siapa yang sudah hadir ke acara maulid. Kemarin insya Allah hadir semua ya, meskipun ada yang telat. Barang siapa yang sudah pernah hadir ke acara maulid, wa'adzama qadrahu, ketika dia hadir dia betul-betul takzim, mengagungkan pangkatnya Kanjeng Nabi, tawadhu, tidak bercanda, tidak guyonan, betul-betul khusyuk, terutama ketika pembacaan serakal marhaban ya Nabi salam alaika, takzim, menghormati karena Nabi datang, hati yakin kalau Nabi datang. Orang yang hadir ke acara maulid dan dia menghormati Kanjeng Nabi, khusyuk, tidak guyonan, tidak bercanda,
faqad faza bil iman, berarti imannya orang tersebut kuat. Dia betul-betul percaya punya Nabi Muhammad. Besok pasti dibantu, disyafaati, ditolong oleh Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala al-Ma'ruf al-Karhi qaddasawu sirah. Imam Ma'ruf al-Karhi mengatakan, man hayya'a li ajli qiraati maulidir Rasul ta'aman. Barang siapa yang mempersiapkan makanan, hidangan, yang hidangan tersebut diperuntukkan untuk pembacaan maulid. Sekali lagi, maulid apa saja, tidak harus tiba, tidak harus simtudurar, maulid apa saja. Barang siapa yang menyediakan makanan biar disantap oleh orang-orang yang membaca maulid, wa jama'a ikhwanan, setelah makanan disediakan dia undang semua teman-temannya untuk hadir ke rumahnya atau hadir ke tempat-tempat yang dia tentukan, entah itu di masjid, di madrasah, di sekolahan, di makam-makamnya wali. Wa auqadha sirajan, dan dia bikin terang lampu penerangnya, tidak dibikin gelap. Wala bisa jadi, dan lantas dia memakai pakaian baru atau pakaian yang bersih, habis dicuci, jadi baru dipakai bukan. Jadi baru, kata-kata jadi ini bisa baru beli, bisa baru dipakai. Kalau baru dipakai berarti habis dicuci. Setelah itu wata'attor watajammalah, dia pakai pengharum badan atau pengharum pakaian. Dia berhias diri, mandi tobat, mandi menghilangkan bau yang tidak sedap ya. Biasanya punya bau keteknya apa, kecut. Itu mandi dulu sebelum berangkat, kayak besok ini mau ziarah ya. Itu mandi dulu, berhias diri pakai parfum baru berangkat. Orang yang seperti itu dia lakukan semua ta'dziman li maulidihi, karena mengagungkan maulidnya Kanjeng Nabi. Maka apa balasannya? Hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Besok di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama golongan yang pertama, yaitu dari kalangan para nabi. Orang yang mau hadir ke acara maulid, dia merelakan hartanya, makanan, meskipun hanya satu piring nasi, dibawa ke langgar, dibawa ke musola ya. Setelah itu dia berhias diri pakai parfum, mandi, terus ngajak teman-temannya, keluarganya untuk ikut serta pembacaan maulid. Orang seperti itu besok akan dikumpulkan dengan golongan pertama, yaitu golongannya para nabi. Wa kana fi alailin, besok kalau masuk surga dia akan ditempatkan di surga paling atas, di bintang 5, kelas VIP. Wa man qara'a maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukatin fiddatan kanat au zahaban. Barang siapa yang membacakan uang, kalau di sini darahim uang perak, terserah uang apa, karena mata uang kita rupiah ya, pakai uang rupiah. Entah itu uang logam atau itu uang kertas. Barang siapa yang membacakan maulid terhadap uang, membacakan maulid adibai dibacakan ke uang, membacakan maulid simtuduro dibacakan ke uang, membacakan maulid Saraful Anam, Barjanji, Al-Ahzab, Ziyaulami kepada uang. Lalu uang yang sudah dibacai maulid itu wa kholatotil kadirham ma'adarohim ukhor, dicampur dengan uang yang tidak dibacai maulid. Sampai hadir ke acara maulid, di kantongnya ngantong uang, lalu uang yang sudah dibacai maulid ini dicampur dengan uang yang tidak dibacai, dicampur di dompetnya gini. Atau dibuat modal bisnis, campuran modal bisnis. Waqa'at fihal barokah wala tafkiru sahibuha wala tafruhu yaduhu bi barakati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu tidak akan pernah sepi tangannya dari uang, tidak akan pernah kosong. Dan uang itu akan semakin berkembang biak, semakin banyak, tidak pernah habis, tambah barokah. Misal aku punya uang 500.000, yang 100.000 dibacai maulid, lalu uang yang tidak dibaca maulid 400.000.
lalu dibuat jualan cilok semisal atau cireng ya, 500.000 dibuat modal jualan. Bisa jualan ini barokah, habis dapat keuntungan, dibelanjakan lagi dapat keuntungan, tidak habis tambah banyak, gara-gara 100.000 yang sudah dibaca maulid itu. Makanya sampai setiap hadir acara maulid, tidak harus pas Rabiul Awal, maulid di mana saja, meskipun di makamnya wali atau di rumah-rumah itu, sampai jangan lupa ngantong uang di sakunya. Setelah doa selesai, tiupin uangnya. Lalu uang ini yang sudah dibaca ini buat azimat, buat campuran modal bisnis. Modal bisnisnya semisal 1 juta, yang sudah dibaca maulid cuma 50.000. Insya Allah akan hasil ini, tidak habis-habis uang 1 juta ini. Gara-gara apa? Barokahnya uang maulid ini. Waqa'at fihal barokah wala tabruh, tidak akan pernah kosong ya duhu tangannya dari uang. Dia semakin banyak uang, tidak pernah susah, disusahkan masalah uang. Ini katanya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Berikut waqala al-Imam Ayyafi al-Yamani, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati maulidir Rasul. Barang siapa yang mengumpulkan orang-orang agar hadir membaca maulid bersama, lalu menyiapkan hidangan makanan untuk mereka semua yang diundang, dan mengistimewakan sebuah tempat yang diperuntukkan untuk baca maulid, dan beramal baik di situ, ada bacaan Qur'annya, ada bacaan sholawatnya, ada doanya, ada tawasulnya, dan ini orang menjadi sababan likiratil maulid, menjadi faktor penyebab kitab maulid dibaca. Gara-gara dia yang mengumpulkan, akhirnya orang-orang yang asalnya tidak senang maulid ikut baca ya Nabi salam alaika. Orang yang seperti itu ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa sholihin. Kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Wa yakunu fi jannatin naim, ditempatkan di surga an-naim, katanya Imam Ayyafi'i. Wa qala, berikutnya Imam Asy-Syari'u As-Saqati radhiyallahu an, man qasada maudi'an, barang siapa yang bermaksud datang ke sebuah tempat yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di tempat tersebut akan dibacakan maulidnya Nabi. Barang siapa yang bermaksud, maksud berarti hatinya kencang wes. Barang siapa yang bermaksud ingin datang ke sebuah tempat yang di tempat tersebut akan dibacakan maulid Nabi, faqad qasada raudhatam mir riyadil jannah, maka berarti otomatis orang yang tersebut telah bermaksud hadir ke taman-taman surga. Orang yang bermaksud datang ke sebuah tempat dibacakan maulid, maka berarti dia bermaksud ingin datang di kebun-kebun surga. Karena apa? Li'annahu ma qasada dzalikal maudhi'a illa limahabbatir Rasul wa qad qala alaihi salatu wassalam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karena orang tersebut tidak mau bermaksud datang ke sebuah tempat itu kecuali alasannya hanyalah atas dasar cinta kepada Nabi. Orang yang ingin datang ke acara maulid berarti dalam hatinya meskipun secuil sedikit ada rasa cinta dengan Nabi. Kenapa dianggap hadir ke taman surga? Karena Nabi berpesan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang telah mencintaiku meskipun cintanya sedikit ya, maka kelak dia pasti kumpul bersamaku di surga. Hati merelakan, meliburkan kerjaannya ya, dia punya pekerjaan sampai diliburkan demi acara maulid. Yang jelas dalam hatinya dia ada rasa cinta kepada Nabi meskipun tidak 100%. Ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 50%, 1% untung. Penting ada cintanya. Pasti kumpul dengan Nabi di surga. Karena ini hadis sahih, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang di dalam hatinya ada secuil rasa cinta kepada Nabi, kelak dia akan bersamaku di surga.
Qala Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti fi kitabi Al-Wasail fi Syarhi Syama'il. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam sebuah kitabnya rahimahullah ta'ala, beliau berkomentar, beliau dawuh, ma min baitin, tidaklah sebuah rumah, au masjidin, atau sebuah masjid, tempat sholat, tempat sujud, au mahallatin, atau sebuah kampung, perdesaan, quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dibacakan maulid Nabi di tempat tersebut, di rumah itu atau di masjid itu atau di kampung itu. Tidaklah sebuah rumah, sebuah masjid atau sebuah kampung, sebuah desa, di situ telah dibacai maulid Nabi, telah dirayakan acara maulid, illa haffatil malaika bi ahli dzalikal makan. Semua malaikat rahmat akan menyelimuti semua orang yang hadir ke acara tersebut, diselimuti dengan rahmat kasih sayang Allah. Insya Allah dosa-dosanya diampuni. Wa ammadhum Allah birrahmah, Allah ratahkan untuk mereka kasih sayangnya tanpa terkecuali. Wal mutawwaquna bin nur, bukan hanya malaikat rahmat saja, malaikat yang jasmaninya, malaikat yang tubuhnya dikelilingi, diliputi cahaya, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Korbail, Inail, Wasafun, Walhafun, Walkarubiyun. Itu nama-nama malaikat, istilah malaikat. Yang jelas saya sendiri tidak pernah kenalan ya. Yang jelas malaikat Allah diantaranya itu sudah Jibril, Mikail, Israfil, Korbail, Inail, Sofun, Walhafun, Walkarubiyun. Ini jumlahnya banyak. Malaikat yang baris, malaikat yang menyelimuti, malaikat yang berbondong-bondong ngerumuni manusia yang sedang baca maulid itu. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua akan mendoakan orang-orang yang menjadi faktor penyebab terbacanya kitab maulid, didoakan agar dosanya diampuni. Dia diagungkan oleh Allah, disayangi oleh Allah, dimanja oleh Allah. Qala wa ma min muslimin quri'a fi baiti maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang Islam satu, dia telah membaca kitab maulid di dalam rumahnya sendiri, illa rafa'allahu ta'ala al-qahtu wal waba wal hirqa wal harqa wal afat wal baliyat wal nakabat wal bughdha wal hasad wa ainasu wal lusus an ahli dzalikal bait. Maka rumahnya orang Islam yang sudah dibacai maulid itu akan Allah angkat balaknya, musibahnya, kebakaran, penyakit yang asalnya keluarganya tertimpa sakit segera disembuhkan. Yang asalnya keluarganya bughdha, sering berantem, sering cekcok, sering tukaran ya, suami istri, insya Allah diangkat itu. Akhirnya jadi penyabar semua. Gara-gara maulid, kitab maulid dibaca di rumah itu. Terus yang asalnya saling hasud, iri-irian, iri hati, itu dihilangkan dari hatinya. Wa'inasu, yang asalnya punya mata yang jelek, ainasu itu setiap lihat orang, lihat dengan penglihatan pujian tapi lupa Allah, biasanya jadi penyakit ain. Akan jadi sama kayak sihir, tapi bukan sihir. Ada orang penyakitnya orang yang sering dipuji. Orang yang sering dipuji, diilem karena gantengnya, atau karena cantiknya, atau karena alimnya, ilmunya, atau karena kekayaannya, selalu dipuji oleh teman-teman. Orang yang muji itu lupa kepada Allah ketika muji. Tidak sadar kalau yang mengalimkan dia, yang gantengkan dia, yang mempercantik dia, yang mengkayakan dia itu Allah, lupa ketika mujinya. Terus orang yang dipuji juga hatinya lupa kepada Allah, akhirnya sok bangga dan sombong, terkesima dengan pujian, terlena dengan pujian itu. Biasanya orang yang dapat pujian itu akan punya penyakit yang susah obatnya, tidak ditemukan obatnya, susah, sakit-sakitan, akhirnya suudon, kalau dikira disihir, padahal tidak, karena kena penyakit ain.
penyakit karena sering dilihat dengan penglihatan pujian. Yang memujinya lupa kepada Allah, yang dipuji terlena dengan pujian. Makanya setiap dipuji orang, kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu baca tasbih setelah wudhu, subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau baca surat An-Nasr, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu baca itu biar enggak kena penyakit ain, dia terbentengi. Itu baca Yasin, nanti habis baca Yasin baca doa Yasin itu, Allahumma inna nastahfidzuka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa alana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in ataitana. Ya Allah, aku titipkan jiwa ragaku, aku minta penjagaan kepadamu, agamaku, anak istriku, keluargaku, sahabatku, orang tuaku, harta bendaku, dan semua karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadikanlah mereka semua dalam perlindunganmu, dalam keamananmu, dalam keselamatanmu, dalam kesejahteraanmu, min kulli syaitonin marid, dari gangguan setan yang terkutuk, wajabbarin anid, dari makhluk-makhluk yang jahat, entah itu manusia, entah itu bangsa jin, entah itu binatang buas, wadhi ainin, dari orang yang mempunyai, yang mendatangkan penyakit ain, wadhi baghin, dan orang yang mempunyai niatan jahat di hatinya, niat musuhi, wa min syarri kulli syarrin, dan dari orang yang mempunyai kejelekan kayak sihir. Itu doanya setelah baca Yasin. Ada teman saya itu orangnya hitam ya. Hitam dulu, teman mondok, orangnya hitam, yang ganteng ndak ganteng, jelek ndak jelek, tapi ya itu kulitnya hitam, guys. Terus dapat istrinya juga ndak jauh dari suaminya. Jadi istrinya cantik ndak cantik, jelek ndak jelek, tapi kulitnya hitam. Akhirnya sowan ke Bunyai minta doa. Suami istri pengantin baru pingin punya anak yang ganteng atau sangat cantik. Jadi sangat cantik, sangat ganteng. Pokoknya ditakdir laki-laki mudah-mudahan sangat ganteng, cantik perempuan mudah-mudahan sangat cantik. Hanya sowan matur ke Bunyai, sama Bunyai gini, nek gaya anak lampu nih sing barak, kalau buat anak lampunya yang terang, jangan pakai lilin nih soalnya. Jangan pakai watt 5, yang pakai Philips atau Mercury ya tambah bagus. Karena tafaul ya, jangan jamar templuk juga ya, melek merem. Akhirnya ketika lahir anaknya ini betul-betul sangat berbeda dengan kedua orang tuanya. Kulitnya putih, terus anaknya cantik. Akhirnya banyak setiap tetangga yang datang jenguk, ngelihat anak itu, hampir semuanya ngomong, kok duduk anak orang tua nih ya, kayak bukan anaknya orang tuanya. Jauh ya, kulitnya putih, cantik, nggak kayak ibunya ya, nggak kayak bapaknya, wis kayak jadi fitnah, sering dipuji. Akhirnya anak ini sakit-sakitan gara-gara sering dipuji. Terus orang tuanya nggak punya penangkalnya, nggak ahli baca Yasin, nggak ahli baca idza jaa nasrullah, nggak ahli baca tasbihnya wudhu itu. Sakit-sakitan terus nggak ada obatnya, mati, nah panjang umur. Kok seandainya besar bagus paling ya, semua orang terharu, kok bisa buat anak seperti itu, padahal resepnya cuma sepele, ketika membuat lampunya diterangkan ya. Cuma gitu, tafaul biar anaknya terang kayak terangnya lampu, apalagi kayak terangnya rembulan ya. Nggak tandingan nih ganteng ya. Nah, ya. Paling kalau anaknya Udin itu damar cempluk ini. Oh, dimatiin lampunya, tambah jangan dimatikan. Memang perlu nih ngaji, di situ perlunya ngaji biar tahu. Lalu kita lanjut. Orang yang balik ke acara maulid lagi, orang yang baca maulid insya Allah terselamatkan dari wabah,
dari semua penyakit, dari kebakaran, dari musibah, dari kejahatan, pertengkaran, kedengkian, dari mata kejelekan, wal lusus, dari maling, pencuri, an ahli dzalikal bait, yang ingin mencuri di rumah tersebut. Wa idza mata, dan ketika orang yang sudah merayakan maulid di rumahnya itu mati, hawwanallahu ta'ala jawaba munkarin wa nakirin wa kana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Maka kelak Allah permudah dia setelah mati untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dia akan mendapatkan kedudukan, pangkat, martabat, dan derajat yang tinggi di surganya Allah. Di alam kuburnya sudah nikmat, apalagi setelah bangkit dari alam kubur. Di alam kubur kayak hidup di surga, longgar, tenang, gara-gara rajin baca maulid atau rajin mengadakan acara maulid. Meskipun tidak tahu baca sendiri, tapi ngundang orang ke rumahnya, ngundang orang. Orang merayakan acara maulid itu tidak harus mewah gitu, nah. Sampai niat merayakan acara maulid dengan menyiapkan sepiring semangka ya, atau sepiring anggur, melon, terserah. Pokok niatnya merayakan acara maulid di rumahnya, atau 3 gelas kopi ngundang tetangganya, niatnya selawatan sebentar ya, niat gitu wes, niat mengadakan acara maulid, meskipun sajiannya, hidangannya cuma secangkir kopi, itu sudah berhasiat untuk rumahnya itu. Mumpung belum Rabiul Awal, belum habis, sampai adakan di rumahnya sendiri, meskipun hidangannya hanya kopi atau aqua. Tapi kalau bisa ada buah anggurnya atau buah semangkanya, karena buah-buahan itu yang paling disukai Rasulullah SAW. Ahabbul fawakih ar-radba ilan Nabi Muhammad SAW al-bittih wal inab. Buah-buahan bahasa yang paling menyenangkan hatinya Nabi itu semangka sama anggur. Kalau ngadain acara maulid, meskipun ada buah pirnya, melonnya, atau pisangnya, jangan sampai lupa beli anggur atau semangka buat syarat, biar Kanjeng Nabi hadir, intinya gitu. Belum habis, semampunya sampean. Baca dibak sendiri di rumah, nggak apa-apa, sebentar, paling 10 menit selesai. Lamaan ngobrolnya, ngopinya ya. Iya, suwean ngobrolnya, ngopinya. Kita lanjut ceritanya. Wahukia, diceritakan, annahu kana fi zamani Amiril Mukminin Harun ar-Rasyid radhiyallahu an syabun fil Basra musrifun ala nafsi wa kana ahlul balad yanzuruna ilai bi'aini tahqir li ajli af'alil khabitha wa annahu kana idza qadima syahru Rabiul Awal ghassala thiyabahu wa ta'attar wa tajammal wa amila walimatan wastaqra'a fiha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dama ala hadzal hal zamanan tawilan. Dulu di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid ini presiden Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah yang kelima, presiden yang kelima. Nah, ada presiden yang alim, yang cinta ulama, yang ahli tirakat, yang bijaksana dulu. Dulu Nabi Muhammad SAW wafat, baru digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat, digantikan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat, digantikan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan wafat, diganti belum wafat karena orang Islam berantem terus, tengkar terus, akhirnya jabatan khalifah diserahkan ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sampai anak cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan yang paling terakhir, yang 14, presiden yang ke-14 ini dinasti Bani Umayyah ke-1. Tempatnya ada di Damaskus, Yerusalem. Ini sampai khalifah paling terakhir, Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah atau presiden yang ke-14. Setelah Marwan bin Muhammad wafat, diganti
dinasti Bani Abbasiyah. Presiden pertamanya Abu Abbas As-Saffah. Terus presiden kelima Bani Abbasiyah namanya Harun Ar-Rasyid. Itu urutannya gitu. Ini kerajaan Bani Abbasiyah ke pertama. Abbasiyah itu cabangnya banyak nanti. Jadi kerajaan Bani Fatimiyah, kerajaan Bani Ahmar, kerajaan Muwahhidun, kerajaan ya Taj Mahal itu yang film Joda Akbar itu, kerajaan Turki Utsmani dari Turki, sampai ujung-ujungnya mendatangkan Wali Songo dari barat ke sini. Kan dulu ada kerajaan di barat itu, di bangsa barat. Kayak kerajaan Bani Ahmad itu kerajaan terakhir di Cordoba, Spanyol. Memang istananya warnanya merah semua. Ini anak cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan yang mendirikan kerajaan Bani Umayyah kedua di Eropa. Lanjut ke ceritanya. Kalau saya cerita sejarah itu lama nanti. Yang penting saya singkat-singkat. Nama presiden yang kelima Bani Abbasiyah namanya Presiden Harun Ar-Rasyid. Presiden yang sangat bijaksana. Dulu di antara rakyatnya ada seorang pemuda di kota Basrah. Kota Basrah ini nama sebuah kota di negara Irak kalau sekarang. Kalau kota Kufa nama sebuah kota berada di negara Iran. Khalifah Harun Ar-Rasyid karena beliau ini jadi presiden Bani Umayyah. Kerajaan Bani Abbasiyah kok Bani Umayyah. Bani Abbasiyah ini berdiri istana kerajaannya di kota Baghdad, Irak. Dan beliau punya rakyat di negeri Basrah, ada pemuda yang terkenal ahli mujur, terkenal ahli maksiat. Wis potongan dohirnya preman wis, preman. Maksudnya bersemir, anting-antingan. Kayak hampir semua orang kampungnya menilai dia tidak pernah sholat fardu, tidak pernah puasa Ramadan. Padahal dia rajin sholat fardu, rajin puasa Ramadan, tapi tidak menunjukkan. Jadi wis setiap anak ini lewat, semuanya orang itu suudon. Karena penampilan dohirnya tidak meyakinkan, tidak potongan ahli ibadah belas. Disuudoni terus sama orang kampung. Tapi pemuda ini istiqomah. Setiap datang Rabiul Awal, dia mandi, membasuh semua pakaiannya yang mau dipakai ke acara maulid, mengharumkannya dan berhias diri, berpenampilan ganteng. Dan lalu dia membuat selamatan sendiri di rumah, hanya satu piring. Lalu dibacakan kitab maulid, dibaca Idiba, dibaca Simtudurar, itu dibaca sendiri, selamatan sendiri. Setelah itu dia sedekahkan ke anak yatim, kadang ke janda, cuma satu piring nasi. Dan dia lakukan hal ini wadama al hadal hal zaman tawilan, sangat lama, seumur hidupnya. Summa lamma mata sami'a ahlul balad hatifan. Ketika pemuda ini meninggal dunia, semua orang kampung tidak mau menjenazahi, tidak mau mensolati, tidak mau menguburkan, tidak mau mandikan. Tidak ada yang mau wis terkenal tidak pernah sholat orang, tidak pernah puasa Ramadan, wis terkenal jelek wis di mata orang. Ketika anak ini mati ya, wafat ya, tidak ada yang peduli kepada jenazahnya. Lalu semua penduduk negeri Basrah, satu kota Basrah, kalau ini satu kota Pasuruan, satu kota Malang, satu kota Jakarta, satu kota Surabaya, satu kota itu dengar suara semua dari langit. Bunyinya, dari langit itu kayak ada suara geluduk, suara petir, tapi suaranya menasihati seluruh penduduk kota itu. Bunyi suaranya apa? Ahdiru ya ahlal Basrah, wahai seluruh penduduk kota Basrah, Irak, hadirlah sekalian semua. Wa asyhidu janazata waliyin min auliyaillah, saksikan semua jenazahnya salah satu dari kekasih Allah yang meninggal dunia di kampung kalian, di kota kalian. Jadi sering disuudoni, dosanya habis. Diangkat jadi wali, orang kampung tidak ada yang tahu. Baru sadar, baru tahu ketika meninggal dunia si wali. Fa innahu azizun indi, karena wali yang satu ini dia sangat langka menurutku.
Jadi dari langit itu ada suara kayak gelodok, itu menasihati kayak gitu. Seluruh penduduk kota dengar suara itu. Entah siapa yang bersuara, apa malaikat, apa Allah. Yang jelas semua orang kampung itu dengar. Semua orang sekota dengar. Sekota ini kelasnya, bukan sedesa. Karena Basra ini nama kota. Setelah itu orang kaget semuanya. Fahadhara ahlul balad janazata wa dafanu. Semua penduduk kota Basra hadir, akhirnya menjenazahi, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, semuanya. Satu kota. Faru'au fil manam, akhirnya hampir semua orang mimpi dalam tidurnya bertemu pemuda yang wafat, ternyata kekasih Allah yang nyamar itu, walinya Allah yang nyamar itu. Wa yarful fi hulalin sundusin wastabrokin. Di dalam mimpinya semua penduduk kota, pria tersebut, pemuda tersebut pakai pakaian sutra yang sangat indah, mewah, diselimuti dengan perhiasan emas yang kernap-kernip mengkilau, indah, kelihatan sangat ganteng, bercahaya. Faqila lahu, semua orang yang mimpi ketemu pria tersebut tanya, bimanil tahadil fadilah, dengan sebab apa, gara-gara apa kamu kok sampai diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan kemuliaan besar, sampai yang ngasih tahu kami kalau ente ini walinya Allah itu ada suara di langit, dari langit. Luar biasa itu. Hati tirakatnya itu tirakat dinyek, diledek orang, dihina orang. Penampilannya enggak potongan ahli ibadah, enggak potongan santri sama sekali. Qala, akhirnya pemuda itu jawab, saya dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, bita'zimi maulidin Nabi SAW, karena aku selalu mengagungkan acara maulid Nabi. Ini hal yang sepele kadang berarti, karena afdhalul layali binisbati lil umat lailatul maulidis syarif. Paling utamanya malam kalau nisbat kepada umat itu malam kelahiran nabinya. Wa amma binisbati lin Nabi SAW lailatul Isra. Tapi kalau malam yang istimewa ketika nisbatkan Nabi sendiri malam Isra, karena di malam itu beliau bisa melihat Allah. Sangat istimewa bagi Nabi itu malam Isra Mi'raj, tapi bagi umatnya malam kelahirannya beliau. Kalau bagi Nabi Muhammad SAW sendiri malam Isra Mi'raj yang paling istimewa bagi beliau, tapi bagi umatnya adalah malam kelahiran beliau. Nah, mumpung bulan Rabiul Awal belum habis, yang sering baca sholawat setiap detiknya seingatnya wis sambil merokok, sambil jalan. Yang penting hati selalu ingat kanjeng Nabi, menghargai Nabi, memuliakan Nabi. Insya Allah gara-gara ini diangkat derajatnya. Gara-gara ini sering mimpi ketemu. Yang terakhir, cerita yang paling terakhir. Ini sudah dapat 40 menit. Cerita yang paling terakhir, wa hukiya annahu kana fi zamanil Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kalau tadi zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, presiden Bani Abbasiyah. Sekarang Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kerajaan Bani Umayyah ke-1. Nah, si anak cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Di zaman Khalifah Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan, ada seorang syabun pemuda, Hasanus Sura fi Syam, yang sangat ganteng bentuk rupanya, yang berada di negeri Syam. Negeri Syam itu kalau di sini Syam, tapi kalau sekarang sudah jadi 5 negara. Negeri Syam itu jadi 5 negara. Ada negara Lebanon, ada negara Jordania atau Jordan, ada negara Syria, ada negara Palestina, dan sebagian dari wilayah Irak. Nah, ini termasuk negeri Syam. Tempatnya Abdul Malik bin Marwan ini ada di negeri Syam, wilayah kekuasaannya. Wa kana yalhu birukubil khail. Ada seorang pemuda yang sangat ganteng rupanya. Dia bermain kuda dengan mengendarai kuda jantannya. Fa bainama huwa dzata yaumin ala dhahri hisani.
Suatu saat ketika dia berpacu kuda, id ajfalal khison wa hamalau fi sakakisam. Tiba-tiba suatu saat kudanya tidak bisa dikendalikan. Berot, istilah Jawanya berot, susah diatur. Jalan-jalan sendiri. Didiamkan tidak bisa, lompat-lompat sendiri. Akhirnya karena tidak bisa dikendalikan, fasodamau bil faros wa qatalahu. Walam yakun lahu kudratun alaman ihi. Si pemuda yang sedang mengendarai kuda itu tidak bisa mengendalikan kudanya. Fawaqa atoriku ala babil khalifah. Akhirnya nabrak ke pintu istananya raja presiden. Setelah jebol istana kerajaannya Abdul Malik bin Marwan, fasodafa waladahu. Pas nabrak anaknya raja, putra mahkota, yang kelak akan menggantikan menjadi presiden, menjadi raja. Anaknya presiden ketabrak, kalau bahasa sekarang ketabrak sepeda lah. Karena dulu kendaraannya pakai kuda, ini ketabrak kuda. Walam yakdiril walad ala raddil hison fasoda mobil faros. Sang anak tidak bisa ngales ya, akhirnya ketabrak juga. Wa qatalahu, akhirnya mati. Anaknya raja itu mati, ditabrak oleh pemuda itu. Fawasalal khabar ilal khalifah fa'amara bi ihdharihi. Lalu anak buah raja ini melaporkan berita ini kepada raja. Ini putranya jenengan meninggal dunia gara-gara ulah pemuda ini. Mana nih? Dia ada di penjara, Mas Yan. Ada di penjara. Hadirkan kemari ke hadapanku. Rajanya Abdul Malik bin Marwan marah besar karena putra kesayangan. Ya, nanti balasannya mungkin kematian, yang jelas gitu. Mati ya balasannya kematian, dikisos. Falamma asyrafa ilaihi, ketika pemuda ini sudah dekat di hadapan raja, tersirat di dalam hatinya khotoro ala balihi khotoro ala balihi ingkola angkola in khallasoni ya Allah ta'ala min hadil waqi'ah a'malu walimatan azimatan wa astaqri'u fiha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pemuda ini ada di hadapan Raja Abdul Malik bin Marwan, kan merasa bersalah, ya apa hukumannya adalah mati, kematian, karena dia sudah membunuh anak raja. Dia bernadar, ya Allah, kalau memang jenengan menyelamatkan saya dari kasus ini, engkau bebaskan aku dari kasus ini, aku bernadar akan membuat acara maulid besar-besaran dan aku baca maulidnya Nabi di situ. Nadar seperti itu. Ketika sudah dekat mau ditanyai sama raja. Falamma hadhara qudama wa nadhara ilaih, pada saat Abdul Malik bin Marwan berhadapan dengan pemuda tersebut dan memandang wajahnya, dhahika. Tiba-tiba Abdul Malik bin Marwan tertawa, tersenyum. Ba'dama kana yakhnikul ghadab, tersenyum sesudah dia dicekik oleh amarah. Yang asalnya marah sebelum ketemu, setelah melihat wajahnya tiba-tiba senyum, seneng ke pemuda itu, tidak jadi marah. Faqala ya hadza atuhsinus sihra. Wahai pemuda, katanya Abdul Malik, ya hadza atuhsinus sihra. Kamu pakai sihir apa? Kok luar biasa sihir kamu. Saya sebelum ketemu kamu ya marahnya bukan main, ingin saya bunuh kamu. Tapi setelah melihat wajah kamu tiba-tiba saya seneng. Kamu pakai sihir apa? Pakai jimat apa kamu ini? Mau sikap. Tiba-tiba saya ini tidak jadi, marahnya tidak jadi. Katanya Raja Abdul Malik bin Marwan. Akhirnya cerita pemuda ini. Cerita kepada raja. Lah, saya nak pakai sihir wahai raja. Wallahi demi Allah ya Amirul Mukminin. Faqala afautu angka, ya sudah kamu saya maafkan. Enggak apa-apa, itu memang takdirnya anak saya mati. Yang membunuh anak saya bukan kamu, tapi memang Allah sudah mentakdirkannya lewat kamu. Itu Abdul Malik bin Marwan. Sudah, kamu yang tenang, enggak akan saya hukum. Walakin kulli madza qulta.
Tapi tolong kasih tahu saya, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Kok bisa saya marah, tiba-tiba tidak jadi marah? Apa yang telah kau ucapkan? Qala, kemudian pria tadi jawab, qultu, saya nadar raja, kalau saya diselamatkan oleh Allah dari kasus ini, saya akan bernadar membuat acara maulid besar-besaran dan aku sendiri akan membaca kitab maulid itu. Katanya dia, oh seperti itu ya, katanya raja. Akhirnya di samping dimaafkan, kot afautu, tapi wahadi alfu dinar, kamu saya kasih hadiah 1000 dinar. Dinar ini mata uang emas lah. Oh, 1 dinarnya itu berapa? Berapa gram emas di Indonesia? 1 gram emas Indonesia itu bisa 900.000 kalau sekarang. Ini 1000 dinar. 1 dinarnya berapa gram di Indonesia? Ini dikasih uang 1000 dinar. Ya sudah, dibuat acara maulid ya, sesuai yang kamu nadarkan. Wa anta fi hillin min dami waladi, engkau saya halalkan dari darah anakku. Fa kharaja syab wa afa anil qisas, akhirnya pemuda itu bebas. Wa khadha alfa dinar bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selamat dari penjara, dibebaskan dari penjara, masih dapat uang. Barokahnya nazar membuat acara maulid dan membaca sendiri kitab maulid itu. Amin bisa niru kayak gitu. Misalnya amin punya hajat atau punya masalah besar ya, terhimpit masalah, entah dihimpit hutang, dicari-cari orang, dikejar polisi, atau sampai nadar seperti itu. Tapi lakukan beneran, nah, dilakukan sampai dosa terus, hidupnya tambah tidak enak. Karena sudah nadar, berjanji kepada Allah. Nadar itu berjanji kepada Allah. Jadi orang yang nadar itu diomongkan dulu, nanti ketika melakukan niat dalam hati. Kayak pemuda tadi kan nadar kalau bebas mau membuat acara maulid dan membaca maulid. Itu ketika dia sudah memulai mengadakan acara maulid, pada saat dia membaca maulid, dia niat dalam hatinya, saya niat mengadakan acara maulid, membaca maulid yang sudah saya nadarkan gitu. Fardu karena Allah Ta'ala. Jadi dalam hatinya ngomong gitu, saya niat melakukan, membuat maulid dan membaca maulid yang sudah saya nadarkan karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Itu baru selesai nadarnya, bebas. Acara maulid kelar, dia bebas dari nadarnya. Musonib, innama atoltul kalam fi dzalik, sengaja katanya musonib, aku perpanjang pembahasan tentang perayaan maulid li ajli ayyataniya wa yarghiba jami'al ikhwan, tujuan saya tidak lain agar memberikan semangat, support kepada semua orang agar gemar hadir ke acara maulid dan membaca maulid bersama. Katanya musonib, fi qiraati maulidi sayyidi waladi adnan li'anna min ajlihi, karena gara-gara kitab maulid dibaca khuliqatil arwah wal ajsam, gara-gara Nabi Muhammad SAW hadir, tercipta semua ruh dan semua jasmani. Bihaqqi ayyuh dia lahur ruh wal mal wat ta'am, maka alangkah baiknya kita hadiahkan ruh kita, jiwa raga kita, harta kita, dan makanan kita persembahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Wafaqanallahu wa iyyakum liqiraati maulidi nabiyil karim ala dawam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan kepada kalian semua untuk membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW secara istiqomah, secara rutin. Wa infaqul mali ajlihi fi sairil awqat wal ayyam, amin. Dan selalu menginfakkan harta benda demi memperingati atau demi membaca kitab maulid Nabi di setiap waktu dan di setiap harinya, amin amin ya rabbal alamin. La diniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli mana wa salamu sholih bi janabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin. Bisri asraril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani
hadzal ilma warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.